Baik, bismillah, alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabb syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Terakhir sama Ustadz Oki sampai mana materinya? Salma. Minggu lalu nggak Zoom ya Ustaz? Oh, nggak Zoom. Betul, Nida. Nggak Zoom. Nggak belajar. Libur itu. Libur. Oh, kalau catatannya terakhir sampai mana? Yang bab beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Betul. Betul. Nah, antum semua sehat ini? Alhamdulillah, lagi batuk-batuk sedikit. Batuk-batuk. Nah, minum obat ya, Salma. Nah, Nida sehat, Nida? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Rini, gimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjutkan insya Allah malam hari ini pelajaran kita. Dan kita masih belajar pada kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Nah, Al-Bidayah fil Aqidah, ya. Terakhir katanya sampai di beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah itu yang mana ya? Beriman kepada Allah. Nah, sambil saya cari-cari dulu ya. Saya Allah harusnya ngontak dulu ya, Gak usah Toki ya. Terakhir sampai mana? Nah, baik, tunggu sebentar. Beriman kepada Allah. Ibadah-ibadah itu sudah? Belum? Ustaz? Ibadah sudah belum? Jenis-jenis ibadah. Kayaknya belum Ustaz. Gak tahu udah. Belum. Jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadahnya belum. Belum kayaknya deh Ustaz. Baru nama arti ibadah. Oh, belum arti ibadah. Oh, masih di atasnya berarti. Yang baru mengimani rububiyah, mengimani uluhiyah, sama sifat. Nah, sama-sama sifat. Baik, ini nanti simak rekaman ulangnya ya. Ya Ustaz. Yang di YouTube. Biar catatannya bisa sama. Nah, catatannya bisa sama. Nah, baik. Berarti terakhir sampai pengertian ibadah. Coba dibaca punyanya Nida, apa itu ibadah? Semua nama yang mencakup apa saja yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan, amalan hati, dan amalan perbuatan atau tubuh. Mumtaz. Alhamdulillah. Baik, jadi ibadah, ya ini bahas sedikit yang kembali ya, yang sudah. Jadi ibadah itu masuk ke seluruhnya, ya, ke seluruh, baik itu amalan hati seperti kita beriman, iman itu juga termasuk dalam ibadah. Kita mengimani Allah adalah Sang Pencipta, kita mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, itu juga termasuk ibadah. Ya, kita mengingkari sebuah kemungkaran dari dalam hati kita, itu juga termasuk ke dalam ibadah. Infinix X669C. Siapa ini? Siapa? Afan? Siapa? Yang baru gabung? Kalau boleh tahu? Namanya nama HP ya, jadi nggak tahu saya. Baik. Tauhid uluhiyah sudah belum?
Sudah? Sudah sampai tauhid asma wa sifat. Sampai tauhid asma wa sifat? Sudah? Oh, jauh. Ana belum. Kalau Ana sudah Ustadz. Yang 3 asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Oh iya, sampai yang beriman dengan sifat-sifat Allah tanpa mengubahnya dan tanpa mengtakwil. Oh gitu. Oh, sudah jauh berarti ya. 6. Baik. Tanpa mentakwil. Baik, kita masuk, kalau begitu kita anggap selesai dalam perkara ibadah dan juga asma wa sifat ya. Kita masuk bab baru kalau begitu ya. Yaitu jenis-jenis ibadah. Ditulis judulnya. Jenis-jenis ibadah. 6. Kalau kemarin kita sudah masuk pengertian ibadah, kemudian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis ibadah. Sebelum itu, tolong dibacakan punyanya Salma. Apa itu tauhid rububiyah? Coba. Bentar. Anda cari dulu. Soalnya ada di buku lama. Saya ganti. Oh, baik. Kalau gitu Nida saja dulu. Nida, tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah mentauhidkan Allah di dalam penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Mumtaz. Tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan kepadanya. Di dalam peribadahan kepadanya. Ada kenya. Di dalam peribadahan. Nah, kepadanya. Kalau asma wa sifat apa, Nida? Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Baik, Mumtaz. Itu kemarin sama Ustaz Oki ya? Yang itu, catatan itu? Sama Ustadz kayaknya. Iya, sama Ustadz. Sama saya, oh ya udah. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Nah, intinya Ustaz Oki mungkin sudah membahas terkait bahwasanya nama-nama Allah itu tidak boleh ditakwil, ditahrif gitu ya. Ditakwil itu maksudnya dimaknai tidak sesuai yang seharusnya gitu ya. Itu namanya ditakwil. Nah, sudah dibahas belum takwil? Jangan belum ini. Kita masuk jenis-jenis ibadah takwil belum? Mengtakwilkannya itu tanpa menyerupainya dan tanpa membagaimanakannya. Tapi kalau definisinya sudah belum? Belum. Apa itu takwil? Belum. Apa itu takwil? Soalnya ada tulis belum. itu. Belum. Baik. Kembali lagi deh kalau gitu. Nah, soalnya itu harus lengkap dulu baru kita masuk ini. Afan. Nah, berarti yang jenis ibadah setelah ini ya. Baik. Kembali ke sini bahwasanya iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya kita tahu bahwasanya Allah itu punya Asmaul Husna, ya. Nama-nama yang baik bagi Allah, dan itu kita harus beriman, ya. Di sini dikatakan al-dhabtur rabi al-imanu bi sifatillah, beriman kepada sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat yang Allah miliki itu kita harus beriman, ya. Min ghairi tahrifin, dari tahrif wala ta'wilin, dan juga takwil, wala tashbih, dan juga tashbih, wala takyif, dan juga takyif. Apa itu Ustaz? Tahrif, takwil, tashbih, takyif. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Baik. Oh, Ustaz, suaranya tidak terdengar. Iya dah, suara saya tidak terdengar. Siapa ini Infinix? Coba diklik yang hubungkan audio dengan data atau WiFi. Di bagian gambar mic itu loh. Itu biasanya ada di gambar mic itu, audio kamu itu belum terhubung. Oh iya, dia nggak bisa dengar suara saya. Baik, tunggu sebentar. Ini siapa loh? Ini siapa ya? Nah. Tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Apa itu tahrif, ta'wil, dan tashbih, dan takyif? Nah, yang pertama kita bahas satu persatu. Jadi ada 4 hal, ya, boleh ditulis nggak apa. Ada 4 hal yang tidak boleh terjadi, ya, atau tidak boleh dilakukan
pada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Saya ulangi, ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan pada sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tulis judulnya seperti itu. Ya, apa itu? Yaitu ada yang pertama adalah tahrif, ya, adalah tahrif. Di sini saya bacakan dulu. Hadza fi kaifiyatul iman bi sifatihi subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaifiyah, tata cara beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bi sifatillahi taala yakunu min ghairi tahrif, min ghairi ta'wil, min ghairi tasbih, wa min ghairi takyif. Sama dengan atasnya. Jadi dilarang tahrif, dilarang takwil, dilarang tasbih, dan dilarang takyif. Kita masuk satu persatu. Apa itu tahrif? Yang pertama dari 4 hal yang dilarang terhadap sifat-sifat nama-nama Allah, nomor 1 adalah tahrif. Tahrif. Tulis di bawahnya, tahrif adalah, nah, ya, tulis bawahnya tahrif adalah fahuwa taghyiru sawa'an kana fil lafzi awil ma'na. Nah, yaitu perubahan pada lafaz atau arti, ya. Perubahan pada lafaz atau arti. Nah, itu perubahan pada lafaz atau arti dari nama dan sifat Allah. Dari nama dan sifat Allah. Nah, saya ulangi, tahrif. Tahrif adalah perubahan. Perubahan pada lafaz atau arti dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis? Apa judulnya bisa tolong diulangin Ustaz? Afwan. Nah, kita tulis poin judulnya dulu, yaitu 4 hal yang tidak boleh dilakukan. 4 hal yang tidak boleh dilakukan pada sifat-sifat sudah dan nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah. Pada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang pertama adalah tahrif. Ya, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Tahrif adalah apa tadi? Perubahan. Baik. Lafaz. Perubahan lafaz atau arti, ya, atau arti pada nama dan sifat Allah. Nah, jadi namanya secara lafaz itu dirubah, gitu ya. Secara lafaznya dirubah atau secara arti dirubah. Nah, amat tahriful lafzi. Nah, di sini definisikan oleh Syekh bahwasanya perubahan secara lafaz. Nah, bahwa kataghyir harakatil dhammi ilal fathi kama fi qoulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima qala al-mubtadi'ah kallamallaha. Nah, ini apa namanya? Contoh perubahan pada lafaz, ya. Contoh perubahan pada lafaz. Di bawahnya tulis nggak Pak ini? Saya bacakan ya. Intinya setiap kali saya bilang ini tulis, nah ini antum tulis ya. Silakan tulis. Yaitu, nah, yaitu seperti perubahan pada harokat. Yaitu seperti perubahan pada harokat. Yaitu seperti perubahan pada harokat suatu kata yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, sudah ditulis? Sudah, Ustaz. Coba Salma dibaca ulang. Ya,
Tahrif adalah atau arti dari nama dan sifat Allah, yaitu seperti perubahan pada harokat suatu kata yang dinisbatkan kepada Allah. nah, begitu ya. Nah, yang lain perasaan dengar ya. Ini ada satu orang yang gabung ini yang namanya Infinix ini loh. Antum lihat nggak di partisipan ada yang namanya Pak Ada Infinix? Katanya nggak dengar suara saya. Suara saya jelas nggak sih? jelas tapi Jelas keputus-putus, ya. kadang putus. Terputus-putus. Masa? Sama Iya tadi agak keputus-putus gitu. sekarang. Enggak tadi, tapi walaupun keputus-putus, Ana masih agak dengar suaranya. Baik. Nida bagaimana? Suara saya jelas nggak? Jelas Ustadz. Di HP Jelas. Ana jelas. Jelas. Rini? Jelas Ustadz. Jelas. Nah, tafadhol yang namanya Infinix, silahkan siapa namanya kalau boleh tahu. Afan. Halo. Hilma dan Hilwa. Oh, Hilma dan Hilwa. Untuk kedepannya di ini ya, ketika login masuk apa namanya Zoom, namanya diganti. Biar yang lain juga tahu ya. Nah, Hilma dan Hilwa ini berarti kembar ya? Kembar, dua anak. Heeh. Antum kembar? Tapi mereka nggak bisa open mic kayaknya ya. Yes, nggak apa-apa. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya sudah, yang penting ikut belajar saja. Nanti ke depannya bisa ini. Nah, contohnya di sini kita perhatikan sama-sama. Coba Nidaul Husna dibaca ayat yang saya blok ini. Yang mana Ustadz? Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Ini wa kallamallahu. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala mubtadi'ah, sementara orang-orang mubtadi', ya orang-orang yang mengingkari ayat ini, mereka merubah kallamallahu dirubah jadi kallamallah ha, ya, dirubah jadi ha. Ini kalau dalam ilmu nahwu ini berubah. Ya, artinya harusnya yang berbicara itu Allah, malah yang berbicara jadi Musa. Ya. Hatta yanfu sifat al kalam anillah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menafikan atau menghapus salah satu sifat Allah yaitu berbicara. Ya. Wa yuthbitu sifatul kalam li Musa alaihissalam fahadha tahrifun lafzi. Dan mereka menetapkan sifat berbicara ini menjadi untuk Nabi Musa ya, alaihissalam. Dan ini adalah contoh perubahan lafadz ya. Jadi meskipun hanya harokat yang berubah, tapi maknanya berubah. Harusnya Allah yang berbicara, malah jadi Musa yang berbicara. Hanya karena perubahan yang di sini harusnya hu, ya sesuai Al-Quran ini hu, gitu kan? Di sini, ya, di sini ini hu, Allahu, di sini malah berubah sama orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Ha. Nah, mereka mengingkari ini, ya, pada dasarnya orang yang mengingkari ini, mereka itu ingin ya mensucikan Allah dari sifat ini ya. Jadi mereka menganggapnya bahwasanya ketika Allah berbicara berarti Allah sama dengan manusia berbicara gitu ya. Padahal tidak ya. Padahal tidak. Kenapa? Karena berbicaranya Allah dengan berbicaranya manusia itu berbeda tentunya. Nah, Allah punya keagungan tersendiri dari semua sifat-sifatnya dan tidak ada yang sama dengan makhluknya seperti itu. Jangankan Allah dengan manusia, jangan Allah dengan manusia. Sama-sama makhluk hidup saja itu berbeda. Itu berbeda. Contohnya misalnya apa namanya? Kucing sama kambing misalnya. Ini misalnya, kucing sama kambing. Mereka sama-sama berbicara, tapi pakai bahasa hewan kan. Dan berbicaranya kucing sama kambing itu berbeda.
Nah, berbeda. Beda lagi kucing dengan manusia. Ya, kucing itu kosakatanya hanya itu saja, manusia kosakatanya jauh lebih banyak. Jadi semakin tinggi kemampuannya, semakin agung ya sifatnya. Apalagi Allah yang Maha Agung, tentunya pasti sangat berbeda dengan manusia dan tidak bisa disamakan. Nah, seperti itu. Dan orang yang mengingkari sifat berbicara ini sejatinya mereka telah menganggap bahwasanya Allah itu berbicaranya sama seperti berbicara manusia. Dan ini salah, ya, ini salah. Makanya di sini dikatakan bahwasanya hal ini itu menafikan sifat Allah itu berbicara. Padahal Allah itu berbicara, tapi berbicaranya berbeda dengan berbicaranya kita. Nah, seperti itu. Bisa atau bingung dipahami? Bingung? Bisa nggak? Agak bingung sih. Agak bingung. Baik. Jadi gini, misal kita ganti jangan berbicara, melihat, melihat, melihat ya. Nah, ada hewan yang bisa melihat jelas di malam hari. Ya, ada hewan yang bisa melihat jelas di malam hari. Tapi manusia tidak bisa melihat jelas di malam hari tanpa bantuan cahaya, gitu kan. Tapi ada hewan-hewan tertentu yang mereka itu punya kemampuan tetap bisa melihat jelas di malam hari. Seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham nggak, Salma? Nggak paham? Insya Allah paham Ustaz. Nah, di sini bukankah manusia dan hewan tersebut sama-sama melihat? Nah, sama-sama melihat, tapi kemampuan melihatnya berbeda. Betul kan? Kemampuan melihatnya berbeda. Nah, apalagi itu antara hewan dengan manusia. Apalagi manusia dengan sang pencipta pasti jauh lebih tinggi lagi perbandingannya. Jadi berbedanya itu bukan lagi perbedaan yang bisa dibayangkan. Perbedaannya itu sangat jauh dan tidak mungkin bisa disamakan dengan manusia. Gampangannya adalah Allah itu berbicaranya tidak sama seperti berbicaranya kita, seperti itu. Ya, Allah itu maha melihat. Kalau kita melihatnya mungkin batas 5 meter sudah mungkin masih bisa. Tapi kalau 100 meter apa kita masih bisa melihat? Tidak bisa melihat. Tapi kalau Allah itu bisa melihat seluruhnya dan tidak ada batasan jaraknya. Nah, meskipun Allah punya sifat melihat, kita juga punya sifat melihat, tapi melihatnya kita dengan melihatnya Allah itu berbeda. Allah punya sifat melihat yang itu tidak terbatas. Sementara kita itu sangat terbatas kemampuannya. Seperti itu. Paham? Insya Allah Ustaz. Paham Ustaz. Nah, Salma masih bingung nggak? Paham tapi agak gimana ya? Agak gimananya di mana? Agak bingung sedikit Ustaz. Iya Bingungnya di Ustaz. mana? Nggak bisa dijelasin bingungnya di mana. Harusnya antum sampaikan bingungnya di mana biar anda jelaskan gitu kan. Ini Tapi paham permukaan yang kok. perumpamaan yang jauh lebih sederhana lagi. Uh, Antum punya adik kecil nggak? Bayi misalnya? Enggak. Enggak ya. Punya tapi enggak kecil. Kalau misal Kebetulan mungkin anak usia 1 tahun misalnya, anak usia 1 tahun itu kan dia udah bisa, mungkin 1,5 tahun lah, menuju 2 tahun. Biasanya itu dia udah mulai jalan, ya kan, udah mulai biasa apa namanya, megang-megang macam-macam ya kan. Nah, ketika dia dikasih pulpen, ini pegang dek pulpen gitu kan. Dia bisa nyoret-nyoret di pulpen gitu kan. Dia bisa nyoret-nyoret di pulpen, tapi nyoret-nyoretnya dia itu terbatas ya gitu-gitu toh. Nggak bisa bentuk, nggak bisa apa namanya bentuk huruf, nggak bisa bentuk bintang, nggak bisa. Kemampuan nyoret-nyoretnya itu terbatas. Tapi kalau misal antum misalnya, Nida misalnya, diberikan pulpen, coba gambar bintang misalnya. Bisa gambar bintang. Coba nulis
nama, bisa nulis nama, seperti itu. Meskipun sama-sama punya kemampuan megang pulpen, meskipun sama-sama punya kemampuan untuk nyoret-nyoret, tapi batasan kemampuannya itu berbeda. Yang satu jauh lebih banyak yang bisa dilakukan, ya. Yang satu terbatas hanya itu saja. Paham kan sampai sini perbandingannya? Paham, Ustadz. Nah, seperti itu. Apalagi Allah gitu. Nah, apalagi Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Seperti itu. Kalau misal kita mungkin mendengarnya hanya yang di sini, ya kita di sini, kemudian orang di Jakarta lagi ngobrol, kita nggak dengar gitu kan, kecuali pakai telepon gitu kan. Nah, Allah itu bisa mendengar seluruh makhluknya di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Nah, makanya Allah dikatakan maha mendengar. Seperti itu. Karena sifat Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha agung gitu kan. Maha mendengar, maha melihat, seperti itu. Meskipun sama-sama dikatakan melihat, tapi melihatnya Allah dengan melihatnya kita berbeda. Karena kita terbatas, Allah tidak terbatas. Mendengarnya Allah itu juga tidak terbatas, sementara kita terbatas. Seperti itu. Paham? Atau tambah puyeng? Paham, Ustadz. Alhamdulillah. Masih ada yang dibingungkan nggak, Salma? Tidak, Ustadz. Betul. Nah, baik. Di sini dikatakan juga, nah mungkin ini karena ini awal ya, insya Allah nanti semester 2 ya, atau mungkin tahun ajaran kelas 8 ya, nanti insya Allah akan sedikit berubah ya. Karena memang aslinya ini agak berat mungkin ya materinya untuk yang ini, tapi insya Allah tidak apa-apa, karena ini sebagai awal. Nanti kelas berapa? 8 ya, nanti insya Allah saya coba buatkan modul sendiri atau carikan modul yang lebih sesuai ya. Ya minimal tidak Arab semua kalau bisa, biar antum itu ada aktifnya juga itu kan. Arab semua seperti ini bingung nanti. Nah, wa aidon qalat qauluhu ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang ya, Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arsy. Nah, qaulu istaula. Mereka mengartikannya bukan istawa tapi istaula. Ya, ini berpaling. Nah, ini contoh juga ya. Nah, amat tahrif. Nah, kemudian yang tahrif, kita ambil contoh satu saja, insya Allah sudah paham. Kemudian tahrif, ya, tahrif maknawi, takrif secara makna adalah, tulis, tahrif secara makna adalah, Yang kedua ya Ustadz. Kok yang kedua? Masih ditahrif loh. Oh, tarik Masih ya. Yang Afwan. tadi kan, coba dibaca ulang, Afan, coba dibaca ulang. Yang pertama tahrif, nomor 1 tahrif ya kan. Iya, Ustadz. Tahrif itu ada 2. Oh, A, tahrif lafzi, yaitu perubahan harokat. Itu tadi tahrif lafzi. Tahrif lafzi yaitu perubahan harokat pada, itu ditambahkan saja. Kalau tadi misal belum saya diktekan, mungkin saya tadi lupa. Sudah ditambahkan? Tahrif lafzi. Yang A, jadi satu. Pertama 1 titik tahrif. Di bawahnya A, tahrif lafzi, yaitu tahrif, yaitu perubahan pada harokat sampai selesai tadi. Paham? paham Ustadz. Nah, Salma, paham nggak? Paham, Ustadz. Nah, Rini, gimana Rini? Insya Allah paham Ustadz. Baik. Loh, yang paket C sudah masuk. Muzaffar sudah masuk, Muzaffar. Tunggu sebentar ya, Muzaffar ya. Nah, minimal selesaikan tahrif ini bentar. Yang B yaitu tahrif maknawi. Tahrif maknawi. Tahrif maknawi. Apa itu tahrif maknawi? Nah, tahrif maknawi yaitu
penetapan pada lafadz, ya, penetapan pada lafadz, tapi maknanya berubah. Nah, seperti itu. Nah, baik. Paket B mungkin sudah dulu ya, karena yang paket C sudah masuk. Ya, nah insya Allah kita lanjutkan di selanjutnya. Afan tadi saya mundur karena qadarullah saya ada uzur ya, dadakan. Jadi saya mundur sekitar 10 menit ya, sampai 15 menit. Apa? Malam hari ini kita ngambil ini saja dulu. Insya Allah ke depan saya buat lebih simpel ya, mungkin bisa pakai presentasi atau yang lainnya. Ini masih Arab semua full, jadi nanti saya seperti ceramah, ya antum nggak ada aktifnya sama sekali. Baik, sampai sini dulu ya, batasnya sampai tahrif maknawi. Silakan diingat-ingat di situ, catatannya jangan sampai hilang, ya. Batasannya sampai situ, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, ya. Nida, Salma, Rini, Hilma, Hilwa, ya. Paham? Nah, baik. Sekarang tafadhol yang paket B. Yang paket B ya. Yang paket B sudah selesai untuk pelajaran akidahnya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ya, nanti Hilma dan Hilwa ini harusnya ini nyimak rekaman dulu, yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu itu di apa namanya? Direkam dulu. Rekamannya yang awal-awal itu disimak dulu, baru lanjut ke sini. Memang harusnya ini iya, nggak apa-apa, baru gabung. Kan ada rekaman pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, nah itu disimak dulu sampai pertemuan yang sekarang. Seperti itu. Ya, disimak dulu yang awal-awal, baru nanti nyimak yang ini. Nah, nggak apa-apa gabung nggak apa-apa. Gabung nggak apa-apa. Nah, gabung nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk simak rekaman yang sudah lewat. Seperti itu. Biar catatannya itu sama seperti yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, kita akhiri malam hari ini. Nanti kalau masih kurang jelas, bisa konsultasi via Japri ya, Hilma dan Hilwa. Nah, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol paket B boleh keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang paket B, nah, yang paket C tetap ya.